Halo Sobat Tekiro, bertemu lagi dengan saya Dodi Sanjaya di acara Tekiro Talks yang penuh informasi, inspirasi, dan edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang tips membuka bengkel motor. Bersama saya telah hadir seseorang yang sangat terkenal di dunia blogger ya. Namanya adalah Mas Arianto dari aripistop.com. Halo Mas Ari. Halo Om. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara Tekiro Talk kali ini ya. Banyak sekali yang menanyakan kepada saya mengenai cara membuka bengkel gitu ya. Karena yang kita ketahui bersama bahwa Mas Ari ini mempunyai bengkel yang namanya apa? Jonaspeed. Jonaspeed di Kranggan. Iya, di Jatiwarna. Jatiwarna. Iya. Udah berapa lama itu Mas? Sekarang sudah hampir 2 tahun Om. 2 tahun ya? 2 tahun, hampir 2 tahun. Oke. Nah, bagi Sobat Tekiro, kita akan panjang lebar mengulas masalah tips membuka bengkel motor ini bersama Mas Arif. Jadi, stay terus ya di acara Tekiro Talk kali ini. Oke, Mas Arif, kita mau tanya-tanya nih. Pada saat awal, itu tujuannya apa ya mendirikan bengkel motor ini ya? Oke, jadi saya sebelumnya kan juga memang background saya itu sebagai mekanik. Saya dulu bekerja di salah satu bengkel resmi di salah satu brand terkenal lah di Indonesia. Itu sekitar tahun 2004. Kemudian bekerja di bengkel resmi itu terakhir keluar itu sekitar tahun 2016. Jadi hampir 11 tahun saya bekerja di bengkel resmi. Kayaknya kalau bekerja dengan orang lain itu kurang puas. Saya harus berwirausaha mandiri agar ya cita-cita saya juga tercapai sebagai wirausahawan. Makanya saya membuka bengkel sendiri. Oh, jadi sebenarnya sudah passionnya ya, sudah ya, betul. Punya skill juga di situ 11 tahun ya di bengkel itu ya. Iya. Oh, kenapa bengkel motor? Dulu awalnya sebenarnya waktu kecil itu saya nggak suka motor Om. Oh gitu, nggak suka motor. Tapi kala itu kakak saya itu ngejekin saya. Oke. Ngejekin. Itu kalau nggak salah saya masih umur di sekitar kelas 5-6 SD itu saya diajakin. Cowok nggak bisa naik motor sih. Nah itu saya udah mulai sebel tuh, akhirnya saya harus bisa naik motor. Nah meskipun masih kecil itu ya, sebenarnya kan belum boleh juga, tapi kali itu pokoknya harus bisa naik motor. Nah mulailah akhir itu mulai belajar naik motor, terus apa sih motor itu, mendalamin jenis motor-motor yang lain. Akhirnya pada itu ya mulai suka motor, terus kayaknya kok tangan saya itu pengennya itu suka yang ngotak-atik, gak bisa diem, gatel gitu kan. Ya udah, saya mulai belajar sedikit tentang motor. Akhirnya saya masuk sekolah itu STM Om. Oh, masuk sekolah STM. Setelah lulus STM pun saya pengen ini tangan saya ini yang suka gatal ngotak-atik motor ini mau dikemanain ini kan. Akhirnya setelah lulus STM saya masuk ke salah satu semacam training gitulah. Training khusus buat mekanik, teknisi di roda 2. Nah baru itu saya mulai lebih suka lagi tentang motor. Oh, gitu. Jadi sebenarnya gara-gara saudara Anda ya? Iya, itu dikecengin itu. Oh, dibully gitu. Iya, cowok nggak bisa naik motor. Sebenarnya gue bisa ini gitu ya. Oh, jadi awalnya suka itu ya. Menarik sekali gitu. Kemudian yang tadi dibilang sampai 11 tahun yang menekuni ya, padahal awalnya nggak suka motor. Iya. Oh gitu. Oke. Apa sih menariknya atau sukanya di mana gitu ngoprek motor itu? Ngoprek motor, jadi emang karena sebelumnya sudah suka, kemudian dulu itu punya temen sekolah juga, dia tiba-tiba motornya mogok di jalan. Karena dia tahu saya suka ngoprek-ngoprek, dia ngubungin saya, Ri, tolong dong motor saya mogok. Oke, saya samperin. Tapi pada saat itu kan skill saya belum banyak belum berpengalaman. Iya, akhirnya
coba saya benerin, tapi motor mogok itu nggak bisa hidup Om. Oh gitu. Nggak bisa hidup. Oke. Akhirnya saya ini saya udah harus benar-benar Harus mendalamin bisa, nih, ya. harus bisa nih. Pokoknya akhirnya saya berpikiran, oh ini berarti saya memang harus menjadi mekanik nih. Nah pada saat itu baru kepikiran, wah ini saya harus jadi mekanik, lebih mendalam tentang teknik motor. Jadi pada suatu waktu-waktu ya, kalau misalkan motor saya mogok bisa benerin sendiri, nggak perlu bantuan orang lain itu. Awalnya dari itu juga. Ya, menarik sekali ya. 11 tahun menekuni perbengkelan gitu ya, ngoprak-ngaprek motor ya. Sampai akhirnya menjadi seorang wira swasta di bidang bengkel motor. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata nggak terwujud, mau jadi apa? Nah, ini juga ada sedikit ceritanya juga Om. Jadi dulu sekitar pada saat saya masih bekerja di bengkel resmi, Oke. itu sekitar tahun 2010-2011 itu saya mulai mengenal media online. Saya mulai beli HP yang bisa buka Google itu lah Om. Nah, kemudian karena saya suka teknik di bagian motor, otomatis saya referensinya kan pasti tentang dunia motor. Betul. Mulai di situ saya tertarik. Media online gimana, terus saya baca blog juga, gimana caranya bisa buka blog ya, bagaimana cara bisa membuat blog. Akhirnya di situ saya mulai menulis juga, membuat satu blog yang isinya tentang dunia roda 2, terutama karena saya mekanik. Akhirnya di artikel itu saya tulis tentang teknik-teknik motor aja. Nah setelah itu berjalan, alhamdulillah pembacanya banyak, kemudian ya alhamdulillah Om, endorse mulai masuk gitu kan. Nah itu pikiran saya mulai terpecah saat itu. Iya. Mau nerusin yang ngeblok atau cita-cita jadi mekanik nih, usaha motor. Nah itu sempat terpecah. Akhirnya pada saat tahun 2016 itu saya putuskan keluar dari bengkel resmi. Saya keluar, saya fokus ke blog dulu. Karena mungkin ya udah hampir 11 tahun kayaknya sih udah mulai bosen juga di bidang kerjaan itu. Saya coba fokus di blog, tapi selama 2 tahun fokus di blog, tangan ini gatel lagi nih Om. Gak bisa diem ini. Harus pegang kunci Inggris lagi ini. Akhirnya udah pada saat itu saya berpikir, oke lah, saya buka usaha bengkel tapi sambil ngeblog. Akhirnya sekarang dua-duanya jalan. Oke. Buat Sobat Tekiro yang belum tahu, kalau Mas Ari ini merupakan pendiri atau yang punya aripitstop.com. Betul ya? Betul. YouTube-nya juga ada ya? Ada. YouTube-nya sama, aripitstop.com ya? Sama Om. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang suka membaca blog otomotif, nah coba deh aripitstop.com. Oke, kita balik lagi ke bengkel Mas. Oke Om. Gitu ya. Tadi itu gatel-gatel gitu ya, pengen pegang kunci Inggris, tang obeng segala macem gitu. Oke. Awal mula mendirikan bengkel ini nih, itu gimana? Ya, seperti yang tadi saya katakan, karena di rumah itu udah jenuh, saya berpikir harus buka bengkel. Karena emang saya punya satu keahlian di bidang teknik, dan kalau misalkan saya kerja lagi di bengkel resmi atau di tempat orang, percuma dong Om. Betul. Ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan itu percuma, apalagi saya juga sebelum keluar itu sempat sudah menjadi kepala mekanik, kepala bengkel. Jadi kan secara manajemen itu saya masih punya sedikit pengetahuan lah di bidang memanage bengkel. Akhirnya dengan dana yang terbatas, saya harus buka bengkel. Saya coba berpikir gimana bengkel yang dana yang ngepres ini terbatas ini, tapi saya bisa buka bengkel gitu. Akhirnya saya coba tanya, pasti semua itu butuh referensi Om. Saya coba tanya teman-teman yang sudah membuka bengkel sendiri, itu mereka pun support. Pokoknya yang penting buka dulu, punya tempat yang bagus, strategis. Kemudian strategis itu bukan hanya lokasinya yang mudah dijangkau, tetapi kalau misalkan karena dana terbatas,
itu kan otomatis untuk spare part itu juga kita stoknya sedikit Om. Ya, terbatas juga ya. Kita juga harus mikir jangkauan dari toko spare part itu harus dekat. Nah itu makanya mulai itu saya berpikir ini nyari bengkel dengan dana minim, tetapi nanti nyari spare partnya gampang, konsumennya juga mudah nyari tempatnya. Nah makanya saya mulai dapatlah tempat yang cukup strategis, dana minim itu yang dekat pintu tol gitu Om. Nah jadi saya nyari, karena kan di Jabodetabek ya, dekat pintu tol itu kayaknya itu lebih mudah gitu kan, diingat. Oke, saya cari di situ, cari tempat yang agak ya meskipun gak luas amat, dana minim, terbatas, akhirnya dapat di situ. Ya. Selain tempat yang strategis gitu, apa yang Mas Ari persiapkan dalam membuka bengkel ini? Oke, pada saat karena memang dana yang terbatas itu ya Om, saya dulu berpikir ini gimana saya harus memanage bengkel, apa itu namanya, kunci-kunci Om. Yang pertama saya pikir itu yang namanya bengkel itu pasti yang jadi permasalahan itu kan kunci. Wajib punya sih ya. Wajib punya kunci-kunci. Nah, saya bagaimana caranya bisa dapat kunci yang berkualitas, kemudian yang ramah di kantong tentunya Om, karena kan dana terbatas Om. Gak mungkin pakai kunci-kunci yang seperti di bengkel resmi gitu kan, karena yang penting kan berkarir awal dulu kan. Oke, pada saat itu makanya saya berpikir selama saya berpengalaman di bengkel sebelumnya, terus kemudian saya cari referensi sama teman-teman, akhirnya saya dapat salah satu teman juga itu sudah buka bengkel umum. Dia ngasih tahu, ini Ri, kuncinya bagus, ini. Oh iya, saya juga sebelumnya kan juga di rumah juga ada kunci merek itu juga, yaitu Tekiro. Saya pakai Tekiro. Iya. Oke, akhirnya saya coba beli seperangkat kunci Tekiro. Alhamdulillah nggak nyampe berpuluh-puluh juta Om. Itu saya beli itu udah awalnya itu cukup dana 5 jutaan itu udah cukup buat buka bengkel yang dana terbatas. Jadi cuma 5 juta aja sudah bisa buka bengkel. Iya. Pakai toolsetnya Tekiro. Kenapa pakai Tekiro? Kalau Om Dodi mau buka di Google Maps-nya Junaspeed, di situ ulasannya menarik Om. Alhamdulillah bintang 5 semua Om. Oh iya? Iya. Dan sebagian besar ulasannya itu bengkel mantap, mekanik, pengalaman, kuncinya bagus. Oh iya gitu, sampai begitu ya? Kunci lengkap, kunci komplit. Kemudian bengkel referensi karena kuncinya lengkap. Alhamdulillah banget itu Om. Sampai sekarang bahkan bengkel saya itu lokasinya kan di Bodogede ya. Iya. Bodogede. Tapi karena melihat di Google Maps-nya itu ratingnya bagus, dengan ulasan yang alhamdulillah dari kunci segala macam itu ternyata bagus. Yang datangan itu jauh-jauh Om. Dari Jakarta Utara, Kapuk, bahkan dari Mereka Ancol. itu taunya dari mana? Mereka cari referensi itu lebih banyak itu Instagram, kemudian dari Google Maps, lalu di Facebook. Selain itu juga dari blog saya sendiri Om. Oh oke. Yang paling jauh, konsumen yang paling jauh itu dari mana? Yang paling jauh dari Karawang Om. Karawang? Iya, dibela-belain dari Karawang. Dan dia taunya dari mana itu? Taunya dari yang Karawang dari Google Map. Oh dari Google Map. Ulasan yang di Google Map. Kemudian ada yang jauh lagi dari Cengkareng. Itu dapat dari Instagram dan dari blog juga ada. Oke. Tadi sudah cerita mengenai budget terbatas, 5 juta aja udah bisa bikin bengkel. Nah, jadi buat sobat Tekiro yang punya passion, suka ngoprek motor, ada budget, pilih lokasi strategis juga ya Mas Ari ya? Iya, betul. Nah itu 5 juta itu dapatnya apa aja Mas? Oke, 5 juta
Saya sisihkan karena ini bengkel baru dengan dana terbatas itu Om ya. Yang penting kunci ada, tempat ada. Oke, kunci ada, tempat ada. Yang namanya tempat nggak mungkin dong kita beli tanah, beli kios, Ya, kita betul, pasti ngontrak. Betul. Nah, kita bilang dulu sama yang punya pemiliknya, kita kontrak dulu deh 1 bulan. Oke. Nah, 1 bulan itu kalau di daerah saya kebetulan 1 bulan 1,5 juta Om. Oh, 1 bulan 1,5 iya. ya, murah ya berarti. Sisanya dengan lokasi strategis tadi iya, ya. Oke. sisanya buat beli kunci-kunci seadanya Oh. dulu. Iya, Nanti kan iya. bisa pada saat berjalan itu sambil nambah lagi. gitu ya. Karena kan kalau bengkel itu nggak mungkin juga meskipun dananya yang banyak itu nggak mungkin juga kunci langsung komplit kan. Pasti secara bertahap dulu. Oke. Dulu untuk teknisinya itu langsung rekrut dari luar atau Mas Ari sendiri? Itu teman sih Om. Oke, teman dulu ya. Teman sebelumnya juga nggak kenal amat. Itu juga dikenalin sama teman mekanik juga. Oh, ini ada temen nih, terus kemudian kita kenalan. Oke, cocok kayaknya. Makanya saya rekrut 1 mekanik. Alhamdulillah udah 1 mekanik. Oh, Udah ada oke. selain saya yang pegang sendiri, udah ada 1 mekanik lagi. Oke. Ini menarik karena dengan bermodal 5 juta saja itu pun sudah termasuk biaya kontrak atau sewa, Iya. gitu ya. Sisanya berarti 3,5 juta beli alat Tekiro sebagai modal, dan sekarang berkembang sudah banyak sekali alat-alatnya, Iya, gitu ya. alhamdulillah. Konsumennya juga udah banyak ya? Alhamdulillah udah banyak Om. Udah banyak ya? Tiap hari ada aja. Tiap hari ada aja Iya. ya. Keren banget ya. Karena ya ini the power of the digital marketing, sosial media. Betul Om. Betul ya. Jadi sangat terbantu bisnis kita itu juga ya. Iya, jadi ya selain untuk untuk mengembangkan bengkel agar karena sekarang kan dunia digital Om ya. Iya. Dunia digital. Jadi kita harus memanfaatkan media sosial. Betul. Kita harus memanfaatkan media sosial. Apapun yang kita punya media sosial, misalnya Instagram, Facebook, itu bisa kita manfaatkan. Apalagi saya punya 1 blog. Jadi minimal Facebook atau Instagram ya yang lebih mudah untuk kita pakai. Kita bikin akun baru, kemudian kita bikin akun tentang namanya sesuai bengkel kita aja Om. Nama bengkel kita, kemudian kita share itu informasi tentang teknik-teknik motor, pasti banyak yang suka gitu, pasti banyak yang lirik, akhirnya oh ini kayaknya bengkelnya bagus nih, coba. Nah setelah pada datang tinggal bagaimana cara nanti kita maintenance customer kita sendiri gitu. Nah, kita nanti akan bicara mengenai cara maintain customer Ya. gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih, kalau misalnya saya nih nggak punya skill Oke. gitu ya, tapi ingin punya usaha bengkel, itu bisa nggak ya? Bisa banget Om. Bisa banget. Oke, gimana? Buka bengkel itu yang pertama ada 2 macam ya. Kita nggak punya skill tapi punya uang, punya dana. Oke. Kemudian kita punya skill tapi kita nggak punya dana, gitu kan. Pertama, kalau kita punya dana melimpah tapi kita nggak punya skill, gampang banget itu Om. Itu urusan mudah itu sebenarnya. Kita buka aja bengkel resmi. Oh, bengkel resmi. Bengkel resmi itu sekarang yang saya tahu ya, bengkel resmi itu kita cukup dana sekitar minimal ya Om ya, sekitar 300 juta itu kita udah bisa buka bengkel resmi dengan catatan kita udah punya tempatnya, kita udah punya lokasinya. Itu gitu. Teknisi itu udah beres Om. Oh. Kalau kita sebagai pengusaha yang mau membuka usaha bengkel resmi, semua itu sudah diatur oleh ATPM tersebut. Berarti ini modelnya kayak franchise begitu ya? ya? Betul. Seperti minimarket. Ya, betul. Jadi kalau misalkan mau buka bengkel resmi, kita nggak usah repot-repot cari mekanik lah, kemudian karyawan buat service counter lah, karena kita selain misalkan oke lah saya mau cari sendiri aja,
itu juga bisa. Itu bisa nanti kalau misalnya nggak mau repot, tinggal diserahkan ke ATPM tersebut. Itu bisa. Oke. Kemudian kalau misalkan selain bengkel resmi punya dana melimpah, pengen buka bengkel umum aja deh, gitu. Nah itu yang agak harus maintenance-nya itu juga tekniknya itu harus benar-benar pas. Kalau enggak, itu seperti cerita tetangga saya, Om. Kebetulan tetangga sebelah rumah saya persis itu sudah pernah wirausaha bengkel. Punya dana, udah punya tempat, tapi nggak mau buka bengkel resmi, maunya bengkel umum. Nah, awalnya karena memang tidak punya pengetahuan tentang teknik ya, pokoknya hanya pengen usaha, tapi tentang usaha motor gitu kan, bengkel motor. Dia merekrut dua mekanik, dan stok spare part-nya pun itu cukup banyak. Nah, karena nggak punya pengetahuan tentang mekanik, otomatis kalau ada apa-apa, trouble, pengusaha tersebut kan nggak tahu dong, ini penyelesaiannya seperti apa. Itu kan harus diserahkan ke mekanik. Problemnya adalah ketika mekanik tersebut pada nggak masuk, Om. Otomatis kalau mekanik nggak masuk atau lagi ada masalah, dia nggak bisa. Bengkel harus tutup. Jadi mekanik ini udah seperti pemilik usaha dia sendiri aja. Dia nggak masuk, bengkelnya juga tutup. Nah ini akhirnya tetangga saya ini menutup usaha bengkel tersebut karena dari awal itu salah cari mekanik. Jadi kalau punya dana melimpah, pengen buka bengkel umum, ya cari referensi mekanik dulu. Mekanik biasanya itu di sekitar lokasi yang mau kita buka itu pasti ada bengkel umum juga dong. Atau enggak misalkan kita punya kenalan siapa gitu kan, itu kita tanya-tanya, mekanik yang bagus mana nih gitu kan. Jangan langsung asal buka lowongan aja. Biasanya kan kalau buka usaha apa gitu kan langsung terima buka lowongan mekanik gitu kan. Kalau kita main asal terima aja tapi kita nggak tahu backgroundnya secara luas tentang mekanik tersebut, ya nanti seperti yang cerita dari tetangga saya itu, Om, bengkelnya tutup hanya gara-gara mekaniknya yang sembrono. Jadi ternyata mekanik itu sangat penting ya. Jadi penting. jangan asal kita mencari mekanik tanpa kita tahu latar belakang dia seperti apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya skillnya kurang ahli, mungkin bisa kita latih sejalan dengan berdirinya bengkel. Tetapi kalau misalnya udah attitude lebih bahaya gitu ya. Iya, betul. Ini bagus sekali. Jadi buat Sobat Tekiro, bagi kalian yang pengen buka usaha bengkel gitu, dengan biayanya ada, berlimpah, jangan coba-coba kalau tanpa ada pengetahuan mengenai perbengkelan langsung buat bengkel umum. Coba aja dulu bengkel yang franchise gitu ya. Betul. Kecuali kalau misalnya Sobat Tekiro itu punya skill terkait bengkel, nah mungkin bisa deh kita coba-coba buka bengkel untuk yang umum gitu ya. Ini menarik juga. Kemudian tadi sudah disinggung masalah cara mempromosikan, gitu ya. Selama ini yang kita tahu Mas Ari ini sangat aktif di sosmed maupun di YouTube, gitu ya. Caranya gimana Mas supaya kontennya itu menarik, membuat orang itu tertarik untuk datang dan ngebengkel di situ? Jadi apalagi kalau yang belum punya sosmed, followernya banyak Om ya. Kalau kebetulan saya buka bengkel itu followernya ya sudah cukup lumayan lah. Tapi begitu buka bengkel, saya followernya jadi tambah banyak lagi tuh. Oh gitu? Iya. Kalau pada saat kita mau buka bengkel dan kita harus mempromosikan itu lewat media sosial, emang itu wajib Om. Sekarang kan harus wajib itu media sosial. Kita cari referensi bagaimana sih membuka akun yang baru, buat buka akun baru kemudian bisa kontennya itu menarik. Seperti kalau misalkan di dunia motor berbengkelan, ya kita harus fokus, harus fokus di teknik motor itu di dunia bengkel. Misalkan kita lagi pegang kunci ini,
lagi nyetel rantai gitu kan, difoto. Kemudian lagi bongkar apa gitu mesin, difoto. Itu harus fokus di situ, jangan sampai nanti diisi konten yang lain. Misalkan kan banyak juga nih mekanik ya, mungkin karena belum tahu tentang bagaimana cara memanfaatkan media sosial ya. Lagi piknik nih, apalagi makan nih, main jepret, taruh di media sosial, itu juga pengaruh juga. Jadi kita harus fokus konten yang ada di media sosial kita itu ya tentang motor, tentang teknik motor gitu. Kemudian kasih tip-tipnya bagaimana cara pasang busi aja deh, pasang busi yang mudah-mudah dulu. Benar. Biasanya kan kalau pemilik motor itu kan mereka mau ngotak-atik motor sendiri itu kalau yang gampang kan, bagaimana caranya nyetel rantai sendiri, buka busi. Nah, itu dikasih yang tip-tip yang ringan juga. Jangan selalu tips-tip yang ringan yang berat gitu kan. Bongkar belah mesin nih gitu kan. Nah, nanti itu juga bisa menarik perhatian tuh. Di akun ini ada tips loh, tips ringan-ringan yang bisa kita manfaatkan buat tiap hari di motor kita gitu kan. Selain itu juga ketika ngebongkar misalkan belah mesin nih, ternyata bengkel ini bisa belah mesin juga ya, mekaniknya canggih juga nih. Oke lah, coba dah mampir ke situ deh. Nah, itu kan menarik perhatian tuh juga gitu. Jadi ya fokus di teknik motor aja isi kontennya. Jadi teman-teman harus ingat ya bahwa kalau misalnya mau bikin konten tentang bengkel ya fokus gitu ya, jangan melebar kemana-mana. Kasih tips ya, tips itu menarik ya. Menarik kasih tips aja yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan itu. Tadi sudah disinggung masalah ada customer yang dari Kerawang, ada yang dari Depok mungkin ya, dan lain-lain. Itu cara maintenance-nya seperti apa supaya mereka loyal gitu ya ke kita? Pada saat awal buka bengkel baru, itu memang kita harus hati-hati kita harus benar-benar hati-hati. Kita nggak boleh sembrono ya. Kita benar-benar misalkan pada saat kita pegang motor konsumen itu jangan sampai kita pegang motornya itu dengan kunci yang salah. Pada saat misalnya nih nyetel rantai itu harus pakai kunci ring, kemudian kunci pas juga bisa, tapi jangan sampai pakai kunci Inggris. Itu buat mekanik itu salah. Buka kunci secara sembarangan pakai kunci Inggris, itu harus pakai kunci ring agar bautnya nggak dol, nggak kuncinya baut atau mornya nggak selek. Nah, kalau lecet pasti konsumennya marah, kecewa, meskipun nggak marah, nggak diungkapin, dalam hati dia kan pasti kecewa. Gitu. Besok nggak datang lagi. Kemudian kita harus ngobrol. Pada saat ada konsumen datang itu kita harus ngobrol, kita ajak komunikasi aja yang ringan-ringan, nggak harus ngobrol tentang motor, tapi yang paling lagi panas itu ngobrol politik juga bisa, Om. Gitu. Iya. Yang penting ajak ngobrol aja, jangan saling diem. Kita ngerjain motor, konsumen didiemin. Itu kayaknya konsumen itu berpikir ini mekanik jutek banget ya. Itu juga pengaruh banget itu, Om. Jutek banget ini mekanik. Udah deh, besok nggak usah servis di sini lagi, dan mekaniknya jutek gitu kan. Kita ajak ngobrol aja ringan-ringan gitu kan. Kemudian yang paling mudah minuman kecil, Om. Kasih itu bengkel itu kasih satu air mineral kecil yang model gelas ya. Itu yang gelas, taruh di bengkel, minum gratis gitu. Itu juga menjadi salah satu daya tarik juga itu. Ternyata bengkel ini juga memperhatikan konsumen juga ya. Meskipun hanya dengan segelas air gitu kan. Biar lebih nyaman. Kalau misalkan ada punya modal TV ya lebih bagus lagi itu, kasih TV biar konsumen itu nyaman. Selain itu kemudian selain diajak ngobrol, terus konsumen itu juga meskipun misalnya nih kuncinya masih terbatas, pemakaian kunci terbatas itu kita juga seperti yang tadi harus tepat.
ngebuka, misalnya buka cover itu harus pakai kunci yang baut yang obeng yang pas kan, jangan sampai kita buka cover aja kok nih mekanik digetok-getok ini. Nah ini berarti berarti kan udah ya ini mekanik nggak bagus. Pasti dari pemikiran konsumen itu pasti nggak bagus. Kemudian kalau ada permasalahan itu harus langsung dikomunikasikan jangan sampai ini busi udah waktunya ganti ini. Tapi didiemin aja, udah pasang aja, motor masih bisa hidup ini. Tapi kita kan nggak tahu tiba-tiba nanti motor mogok, habis servis motor mogok. Nah, pasti yang disalahkan bengkelnya kan. Betul. Kita harus komunikasikan, ini waktunya spare part ini diganti. Kemudian kalau misalkan sudah selesai motor di servis, itu juga kita kasih tahu jangka waktu servisnya kapan lagi gitu kan. Jadi kan konsumen juga tahu nih, besok servis lagi sekilometer segini nih. Berarti ngasih solusi juga sebenarnya. Iya dong, itu harus Iya. Kemudian selain itu juga kalau perlu kita minta nomor HP-nya untuk kita bisa komunikasikan, jangan lupa besok servis tanggal segini ya. Jangan lupa. Jadi kita jangan sampai kalah dengan bengkel resmi, jangan sampai kalah itu. Misalkan udah satu, kalau perlu kita bikin pembukuan. Karena kan sekarang udah zaman milenial nih, ya kan? Kita bisa catat lewat HP, lewat laptop atau komputer di rumah, bahkan manual aja pakai buku deh. Kita dari 1 bulan nih konsumen, kita lihat semua nih konsumen mana aja nih yang udah 1 bulan ini belum nongol, kita ingatkan, kita sekedar ingatkan aja pakai WhatsApp, SMS. Pak, Bu, waktunya servis nih. Tapi mereka nggak komplain? Selama ini alhamdulillah sih belum ada, malah mereka merasa terbantu. Berterima kasih diingetin, meskipun sebenarnya ada juga yang nggak datang, Tapi kan yang penting kita udah mengingatkan, itu sudah menjadi salah satu daya tarik itu. Iya, betul. Nah, ini kan kondisi sekarang kondisi lagi pandemi, gitu kan, banyak bisnis yang omsetnya turun. Nah, kalau misalnya bengkel Jonas Speed punyanya Mas Ari gimana nih? Sempat down juga Sempat down. Oke. Pandemi itu mulai awal tahun 2020 ini Iya betul, bulan Maret ya. Maret, April ya. Paling terasa itu 2 bulan pertama. Karena memang ekonomi pada saat itu kan memang tergoncang kan. Iya, udah gitu banyak nggak boleh keluar rumah, PSBB, gitu ya. Betul. Itu 2 bulan pertama itu emang lagi masa-masa sulitnya untuk usaha saya sendiri. 1 bulan pertama saya berpikir wajar lah, karena memang semuanya lagi pada nggak boleh keluar nih. 2 bulan pertama ini keluarga saya mau makan apa ini kan? Iya dong. Masa akhirnya saya berpikir ini nggak bisa, ini nggak boleh seperti ini. Kemudian saya coba teknik berkomunikasi ke konsumen, yang konsumen udah loyal terutama ya. Konsumen udah loyal, kita udah punya nomor HP-nya, kita hubungin, kita punya promosi bisa datang ke rumah loh. Oh gitu? Iya. Dan kalau misalkan mau datang ke bengkel kita juga setiap hari dibersihin kok, disemprot pakai desinfektan. Bahkan saya sempat bikin videonya juga Setiap hari itu bengkel saya dikasih disinfektan, disemprotin dari pada saat buka semprot, selesai pun disemprot gitu. Jadi itu kan menjadi salah satu daya tarik juga. Ini bengkelnya perhatian juga sama kesehatan gitu. Betul. Iya. Cukup menarik ya, karena perhatian juga kepada kesehatan supaya orang lebih yakin lagi. Karena pada saat awal-awal pandemi itu orang takut kemana-mana, takut gitu, ke warung takut, apalagi ke bengkel gitu. Dengan Mas Ari melakukan hal seperti itu, orang menjadi yakin dan oke nih gitu ya. Saya berani ke bengkelnya Mas Ari gitu ya. Aduh, luar biasa. Nah, selama menjalankan bengkel ini, Jonas Speed ini, kendalanya apa yang paling besar gitu?
yang kita sebagai manusia pasti luput dari kesalahan dong. Oke. Nah, kalau dari segi teknik itu memang kendala awal itu karena dulu ya waktu pas pertama kali ngebuka bengkel itu kan karena dana terbatas ya. Oke. Dana terbatas itu kendalanya mencari spare part. Oke. Nah, cari spare part kita kan otomatis nggak bisa stok spare part yang banyak. Nah, makanya pada saat itu ke dana terbatas nggak punya stok karena kan kalau buka bengkel tapi spare part sedikit mau ganti kampas rem pergi ke bengkel itu jadi kan di mata konsumen juga itu kurang bagus Om. Iya, mereka jadi nunggu Jadi gitu nunggu ya betul. Makanya itu sempat menjadi kendala terberatnya itu dulu Om. Dana, kemudian harus cari spare part. Tetapi sebenarnya sih untuk spare part itu masih bisa sedikit teratasi juga karena ya itu tadi kita harus mencari lokasi bengkel yang dekat toko spare part Om. Oh. Lokasi kita harus juga pada saat membuka bengkel itu kan harus mencari lokasi strategisnya selain yang bisa gampang dilihat, diingat, itu harus cari ini toko spare part di mana aja nih. Karena kalau misalkan kecuali kalau kita punya dana melimpah, stok spare part banyak itu sudah bukan jadi kendala lagi buat usaha bengkel kan. Karena mau ganti spare part udah tinggal ngambil di gudang aja nih. Tapi kalau nggak punya dana, ya itu kita cari spare part kan harus pergi dulu. Nah itu sebenarnya kan kurang bagus juga sebenarnya. Tapi semua permasalahan itu sambil berjalan sedikit teratasi, sedikit demi sedikit nyetok lah. Kampas rem itu harus ada, oli itu harus wajib ada gitu kan. Itu kendala utamanya itu di spare part sih. Spare part, karena ya memang modalnya harus banyak Om. Spare part itu. Oke, terakhir Mas Ari. Iya. Gitu ya. Pertanyaan dari saya adalah ada nggak tips-tips nih terakhir lah ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sobat-sobat Tekiro di sini yang ingin membuka bengkel. Oke, jadi buat kawan-kawan yang mau ngebuka bengkel terutama yang dana terbatas nih, buka aja. Selama kita punya pengalaman, kita punya skill di bidang mekanik, buka aja, nggak usah ragu karena kalau ragu itu kita nggak akan berjalan Om. Kita harus yakin buka bengkel meskipun dana terbatas hanya dengan dimulai dengan misalnya tambal ban pun itu juga bisa. Pasti lambat laun itu sedikit demi sedikit misalkan sambil beli kunci itu pasti bisa. Hanya dengan buka tambal ban aja. Kemudian setelah kita udah bisa buka bengkel, maintenance konsumen dengan baik, rawatlah konsumen itu selayaknya ya semacam kita keluarga kita sendiri. Kayak tadi harus kita ajak ngobrol, kita harus komunikatif. Kalau nggak komunikatif kita konsumen itu nggak bakal datang lagi. Karena ini bengkel umum ya, kecuali bengkel resmi itu udah otomatis. Mereka udah ada iklan berjalannya sendiri. Tapi kalau bengkel umum kita harus pandai bagaimana sih berkomunikasi dengan konsumen. Kemudian yang cukup penting lagi itu bagian promosinya. Kita bagaimana harus promosi di media sosialnya. Setelah maintenance konsumen, kemudian promosi ada. Ketika merekrut mekanik pun kita juga jangan asal sembarangan. Jangan sampai kita salah ambil mekanik. Mekanik carilah kita referensi dari teman-teman. Nih ada mekanik bagus ini, kita coba dulu. Kalau misalkan kita nggak cocok sama mekanik tersebut, ya jujur harus terus terang aja. Saya nggak cocok sama kamu. Maaf, kita akhirnya kan harus cari mekanik yang lain. Karena ujung-ujungnya kepercayaan Om. Kepercayaan. Makanya kita nggak boleh, jangan sampai kita nyakitin, ngecewain konsumen. Meskipun sebenarnya kita punya teknik, skill yang bagus, tapi mekanik yang satu ternyata nggak bisa maintenance konsumen juga, sama aja, Bung. Gitu.
Oke, bagi sobat Tekiro ya yang mau membuka bengkel ya, yang pertama adalah jangan takut untuk membuka bengkel walaupun budgetnya terbatas ya. Iya. Mulailah dulu. Kita nggak tahu kalau misalnya kita belum memulai. Iya, betul. Betul ya. Yang kedua adalah maintenance customer. Ya, setelah berjalan maintain customer, diajak ngobrol gitu kan ya, walaupun itu ringan-ringan. Iya. Yang ketiga adalah masalah promosi. Promosi bisa lewat sosial media gitu ya, ataupun Google, ataupun atau YouTube. Ya YouTube, WhatsApp, Betul. di grup kan sekarang. Betul, WhatsApp group ya. gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentukan mekanik yang bisa dipercaya. Betul. Gitu ya. Oke, bagi sobat Tekiro, karena waktu juga yang kita tidak bisa meneruskan karena cukup menarik sekali, banyak sekali sebenarnya yang ingin kita ketahui dari Mas Ari selaku pemilik bengkel Jonas Speed yang ada di Keranggan Pondok Gede. Iya. Ya. Oke, demikian sobat Tekiro bincang-bincang kita mengenai tips membuka bengkel. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sobat Tekiro yang lainnya. Saya Dodi, saya pamit. Dah.